Warga gali emas di halaman sendiri di penjara, sedangkan tambang asing ilegal aman jaya. Di negeri ini, rakyat kecil yang menggali tanah di halaman sendiri bisa langsung ditangkap, sementara mereka yang mengeruk isi bumi sampai 3 kilogram emas per hari dari tanah pertiwi dalam skala besar seolah kebal hukum. Dua warga Sukabumi, Jawa Barat, menjadi contoh nyata ketimpangan itu. Mereka harus berurusan dengan aparat karena nekat mencari butiran emas di lahan pribadinya di kawasan Cikaka. Meski hanya bermodalkan sekop dan dulang, perbuatan itu dianggap melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Patroli tim gabungan kepolisian dan dinas terkait menemukan keduanya tengah menggali tanah di perbukitan desa Ciemas. Dari hasil pemeriksaan, kegiatan sederhana itu dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin (PETI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kepala Polres Sukabumi menegaskan bahwa meskipun tanah tersebut milik pribadi, setiap aktivitas penambangan tetap wajib memiliki izin usaha pertambangan. Tanpa izin, pelaku dapat dijerat pidana berat. Polisi menyita berbagai barang bukti seperti sekop, dulang, dan karung berisi material tanah yang diduga mengandung emas. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Berdasarkan pasal yang disangkakan, mereka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda mencapai 100 miliar rupiah. Sebuah ironi besar bagi dua warga yang hanya bermodal alat seadanya dan harapan mencari rezeki dari tanahnya sendiri. Pemerintah daerah kemudian mengingatkan bahaya dari aktivitas tambang liar yang berpotensi merusak lingkungan. Mereka menyoroti risiko pencemaran air dan tanah akibat aktivitas penambangan yang tidak diawasi. Kepolisian pun berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang rakyat agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan, mengapa ketegasan seperti ini hanya berlaku bagi rakyat kecil? Sementara itu, jauh dari Sukabumi, KPK justru menemukan tambang emas ilegal raksasa di Sekotong, Lombok Barat. Tambang itu hanya berjarak 1 jam dari sirkuit Mandalika dan disebut mampu menghasilkan hingga 3 kilogram emas setiap hari. Kepala Satgas Korsup Wilayah 5 KPK, Dian Patria, mengatakan bahwa tambang tersebut sempat diajukan untuk dilegalkan sebagai pertambangan rakyat. Namun, kejanggalan muncul ketika para pekerjanya ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok. Tak hanya di Lombok Barat, jaringan tambang ilegal yang sama juga ditemukan di kawasan Lantung, Sumbawa. Aktivitas besar-besaran itu sudah dilaporkan sejak Agustus 2024. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat setempat. Padahal, skalanya jauh lebih besar dibanding dua warga Sukabumi yang hanya menggali di halaman sendiri. KPK menduga adanya backing dari pihak berpengaruh yang sengaja membiarkan tambang ilegal tersebut berjalan. Dian Patria menilai kelambanan penegakan hukum di sana bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena ada oknum berkuasa yang terlibat. KPK berjanji akan mendorong penindakan terhadap pihak berwenang yang lalai atau sengaja menutup mata terhadap pelanggaran tersebut. Ironi hukum di negeri ini terasa semakin jelas. Rakyat kecil yang menggali emas di tanah sendiri langsung diborgol, sedangkan mereka yang mengambil emas dari perut bumi dalam skala ton justru dibiarkan. Skandal tambang di Lombok dan kasus dua warga di Sukabumi seakan memperlihatkan bahwa keadilan di Indonesia masih punya timbangan yang berat, sebelah tajam ke bawah, tumpul ke atas.